Action. Selamat datang di Bahas Apa Podcast bersama gue Jackson. Gua Hari. Gua Kerok. Oke, ini episode keberapa by the way? Ini episode keempat Oke, kayaknya. saking jarangnya. Oke, anggaplah ini dan semoga benar ini episode keempat dari season 2 Bahas Apa Podcast. Dan kali ini topiknya adalah topik yang baru-baru ini trending di Twitter mengenai Split bill. split bill. Bayaran bagi dua. Kenapa ketawa anjing? Bagi dua, enggak lah. Lebih dari dua lah. Split bill kan bisa Oke, lebih dari dua. whatever. Artinya yang di split itu adalah bill-nya. Betul dong, namanya split bill. Betul. Dan terms-nya ini adalah untuk gebetan-gebetan yang baru kenal kali ya, atau yang masih baru ngebangun relationship-nya. Betul. Itulah konteks dari Tema hari ini. Supaya biar lebih in konteks lagi, thread yang membahas tentang itu ada di sini. Nah, karena nggak mungkin lo orang baca, kita jelasin. Oke, dijelasin sama Hari. Oke. Jadi sebenarnya case-nya gara-gara ada cowok yang ngeribetin masalah split bill karena first date sih jatuhnya. Oh, coba yang ribetin. Untuk case-nya ini lebih ke arah cowoknya mempermasalahkan manner dari ceweknya masalah split bill. Katanya sih gitu ya. Nah, berdasarkan ceritanya juga sebenarnya cowok ini nggak mempermasalahkan apa masalah si split bill ini. Cuman katanya dia udah diserang sama teman-temannya lah, difitnah kayak gitu, makanya dia Di viral di Twitter. jadi dia akhirnya angkat bicara lah. Dan apa masalahnya juga katanya buat cowoknya sih wajar aja untuk split bill, apalagi katanya first date. Nah itu tuh apa satu kalimat itu yang mungkin bakal kita bahas lebih dalam. Ya, dan iya benar kata Hari itu memicu respon dari netizen Indonesia lebih tepatnya. Karena yang benar itu apakah dibayarin atau split bill. BTW itu cowok sama cowok, cewek sama cewek. Oh, anggaplah cowok cewek. Hubungan yang normal Kita masih saja. belum tahu ya. Kita nggak tahu, soalnya ada indikasi cowok-cowok. Ya kita bukan Pokoknya nggak enak cewek ngomongin sama sama cowok. cowok cewek pasangan yang inilah. Oke. Dan dia setelah date itu, dia di DM gitu diserang sama teman-temannya teman-temannya. si pasangan yang diajak jalan ini. Ini baru pertama kali ketemu lewat apps. Gua nggak tahu intinya dari screenshot chatnya itu pertama kali mereka ketemu by chat di apps dating apps gitu. Lalu akhirnya ketemuan, si pasangan yang diajak ini ajak temennya, lalu akhirnya mereka makan bertiga kan. Nah, setelah itu ternyata pas balik si cowok ini minta split bill. Dia cuma ngasih, setahu gua kronologinya itu dia ngasih cash, sisanya disuruh bayarin itu teman yang diajakin gitu. Maksudnya terus yang diajakin ini bilang, wah gua nggak punya cash nih, ya udah debit aja kan, gua udah kasih duitnya, sisanya lu orang aja yang bayar kayak gitu. Akhirnya dibayarin memang sama yang diajak ini, tapi akhirnya diviralin by Twitter gitu loh, dan direspon dan diserang setelah pulang dari date itu. Lalu akhirnya karena merasa terpanggil, dia juga bikin thread baru mengenai hitung-hitungannya, detail loh dia hitung-hitungannya berapa. Berarti ceweknya yang duluan nge-spill. Iya, artinya di lokasi bilang iya tapi ya kayak biasa. Biasa kan kayak yang hubungan seks bebas kayak gitu-gitu juga kan. Gua ditipu, gua diiniin ternyata. Intinya kayak gitu. Nah, terlepas dari permasalahan si beliau, tentunya kan kita pernah ngegebet seorang nih di hidup kita, ya kan? Dan udah pernah dong melewati masa first date itu. Dan first pick up itu gimana? Pick up mobil kali ya. Tapi maksudnya akhirnya pertama kali ketemuan. Kita bahas deh. Yang setuju bahwa first date itu cowok harus bayarin, angkat tangan. Lah, enggak. Tadi ini lu enggak. ini pasti ada alasannya kenapa telat sih. Kenapa Ron? Coba jelasin. Kenapa, Ron? Tentatif sih menurut gua. Tergantung. Oh, dari yang pro dulu dong biar enak. Kok pro sih anjir? Ya, iya dong, pro kenapa? Bukan, maksudnya pro untuk membayar. Iya. Oh ya. Ya, oke. kenapa pro ngebayarin? Kalau buat gue ya karena ini first date dan kita yang ngajak kan. Jadi Iya. menurut gue karena alasan itu sih. Jadi ya udah, maksudnya untuk pertama kali ya. Berarti kenapa kalau dia yang ngajak? Kalau dia yang ngajak Dia yang bayar semua. ya enggak juga. Enggak juga. Tapi maksudnya
kita sebagai cowok. Cowok. Ini maksudnya sih masih kita- mindset patriarki, mindset ya, laki-laki. Ini kayak Oke, mungkin oke, mindset oke. laki-laki benar kata Jackie. Jadi paling Oke. ya karena udah kita cowok terus kita yang ngajak duluan dan kita yang mau ngegebet dia, maksudnya kenapa nggak kita yang apa? Ya jajanin aja gitu. Iya. Mungkin beda cerita kalau misalnya udah pacaran. Hal split bill ini kan bisa dibicarakan kan. Kayak gitu sih. Gue bener-bener sama kayak Hari, maksudnya bahkan sekarang gue pacaran sama cewek gue tuh kayak lebih sering split bill ketimbang bayar-bayaran. Dan kalau bayar-bayaran kayak ya, apa saling traktir itu ya kalau event tertentu aja. Either gue lagi pengen traktir atau dia lagi pengen traktir, udah sebatas itu. Kalau lu kenapa? Gue tergantung occasion juga sih sebenarnya. Kayak gimana tuh? Kadang bisa gue yang bayarin, kadang bisa dia yang bayarin, ya tergantung sebenarnya. Gitu. Jadi kayak gue nggak bilang kayak oke, first date harus laki-laki yang bayar, nggak juga sih. Tapi kemarin lu first date yang kemarin lu bayarin atau enggak? Enggak. Split bill. Nah itu gimana ceritanya kenapa bisa split Iya. bill? Nggak tahu. Ya dia bayar sendiri duluan gitu loh. Kan di restoran satu dong billnya. Kalau di restoran gue yang bayarin langsung. Emang pertama date kalian di mana aja? Warung kelontong apa gimana? Itu makanya gue bilang tergantung sih. Kalau gue nggak bilang kayak kita split bill, nggak ngomong gitu. Pokoknya ya kalau split Bentar. bill, Biar clear nih, lu first date kemarin di mana? Sama si B. mana ya? Dia pernah ngajak gua ke makan biasa sih, restoran, kafe gitu sih. Split billnya caranya gimana? Di end-nya. Jadi udah terakhir. Cash ya, bayarnya cash. Oh, Cash. masuk akal. Berarti- Maksudnya bisa letak duit aja Dia kan? taruh, gua juga taruh Oh, gitu oke. loh. Gue pikir nggak, karena gue biasanya bayarnya debit. Beneran kan? split Oh, bill ke iya. kasir. Gue kira gitu. Kayak di kasir ini split ya kayak gitu. Oh enggak kayak gitu lah. Tergantung, kadang juga pernah dia yang bayarin. Itu nggak ada omongan di situ. Nggak ada. Tiba-tiba bayar Udah. masing-masing. Kenapa Bill, lu merasa udah bill datang, gue liatin, ya kan, terus gue letakin, terus dia liatin, letak duit sama-sama, udah, habis itu. itu di hitungan ketiga? Satu, Iya, satu. dua. Penting banget anjir. Anjing, enggak lah. Ya pokoknya gitulah kayak. ya Intinya, udah tahu sendiri, enggak sampai split bill, enggak kayak gitu. Yang ada malah kalau memang gue yang mau bayar, ya udah gue langsung bayar. Kenapa lu merasa di first date itu, kan kalau kita jelas nih karena kebiasaan kita Gentle. cowok itu gentleman, patriarki lah mindsetnya. Yang which is nggak salah menurut gua. Untuk setidaknya pertama, artinya kalau next dan kalaupun di pertama itu si ceweknya minta, udah bagi lu aja ngapain? Ya gua nggak masalah juga. Cuma Betul. ketika gua pertama kali datang buat ngajak cewek jalan, pasti gua setidaknya gua bawa duit Udah mempersiapkan sebenarnya. untuk bayar. Yes, itu juga udah pasti di gua. Udah ready memang untuk membayarin, tapi kalau memang ujungnya gitu ya. Terus kenapa udah. di case lu itu kenapa lu nggak langsung bayarin aja? Ya karena split bill dia mintain, Oh dia minta bill ya? Enggak. liatin billnya dong gitu. Lihat billnya dong. Oh, terus dia keluarin duitnya. Berarti emang karena ada inisiat duluan Ah, dari Ada. dia gitu ya ya. masalah dan kayak gitu. Heeh. Makanya terus tapi kalau di pemikiran gue juga pun ya kayak tadi Jackie bilang memang udah ready untuk ngebayarin tapi nggak expect sampai kayak harus split bill, nggak gitu, nggak sampai segitunya, nggak sampai kayak oke gue udah ngajak lu keluar nih tapi dia bilang bayar sendiri ya gitu loh, nggak sampai segitunya lah. Intinya nggak bakal ada omongan bayar sendiri ya gitu Iya. ya. Cuma ya udah gitu. Ada nih kan tadi baru kita nonton bareng-bareng juga, ada namanya YouTube Maeli, kalian bisa cek. Dia ngebahas mengenai cewek itu nggak boleh, Minta split bill. iya nggak bolehin split bill. Jangan merendah katanya. Iya, katanya cowok itu memang harus ngebayarin cewek karena itu bentuk investasi dia. Katanya gitu ke cewek, supaya lu bisa dapetin gua. Misalnya gua cewek nih ya, lu kalau pengen ngedapetin gua, lu harus bayarin gua, lu menuhi apa yang gua pengen secara materi, dan nanti gua bakal mau sama lu. Kayak gitu. Dari POV dia bahwa cowok itu kan butuh seks, jadi dia melihatnya itu sebagai si cewek ini adalah kegunaan tools gitu loh. Jadi Pelampiasan. jadi hasrat cowok gitu. itu harus mau berkorban untuk itu karena kan kita harus tampil atraktif dan segala macam sehingga cowok itu harus mau bayarin kita gitu loh. Menurut kalian gimana dengan, ya tentunya pasti kalian nggak setuju sih, cuma coba kasih pandangan kalian, opini kalian masing-masing. Kalau gue ya, gue ngelihatnya sih malahan lu jadi kayak gue ngomongnya dari perspektif cowok ya, ngeliatin cara dia ngomong kayak gitu,
gue ngeliatnya jadi kayak lu cewek aneh-aneh gitu. Kenapa lu kayak ngerasa lu itu harus dibayar? Oh iya, dia ada ngomong gini, lu kalau cewek dan lu mau split bill, artinya lu lagi bayar gigolo. Iya. Nah, gimana? Secara tidak langsung kan kalau kita yang bayarin berarti kita lagi bayarin lonte. Iya. Kasarnya gitu. Kasarnya gitu. Ya. Cuman kan ya kita Menurut sebagai- logika dia ya kayak gitu dong jadinya. Iya, ya kan cara dia ngomong kan kayak gitu ya tadi. Cuman ya gue nggak seneng aja sih cara dia ngomong kayak, oh ya lu kalau mau pacaran sama cowok itu harus. Kata-kata harus dan pemaksaan gitu loh yang bikin gue nggak seneng sih sebenarnya. Kalau dari gue sih gitu. Kalau dari lu gimana? Kalau dari gua sebenarnya balik ke sudut pandang orang masing-masing sih. Kayak si Mael ini kan emang sudut pandangnya tentang seksual kan jatuhnya. Karena bahasanya entah penampilan lah, terus entah apa seksnya lah dan lain-lain. Jadi jatuhnya menurut gue itu kurang cocok sih kalau mau dibahas tentang si split bill dengan si konteksnya si seksual. Menurut gue sih itu kurang cocok sih. Jadi gue nggak komen apa-apa sih karena menurut gue itu nggak cocok relevan. aja, yang nggak Nggak relevan apple aja. to apple ya jadinya. Terus kalau misalnya cewek yang bayar full, ada lo yang begitu. Cewek gue bayarin gue pernah. Iya kok, tapi kan udah Ya, jadi maksudnya cewek ini lu. first date. Oh kalau First first date gue date. nggak tahu. Gue belum. Kayak kecil kemungkinan gak sih? Lah, tapi ada, gue lihat Ada, tapi kecil kemungkinan. dari reply story apa Twitter itu apa thread yang ada di Twitter itu, dia bilang gini, ya gue juga kalau misalnya gue emang lagi demen dan gue yang ngajak atau bahkan dia yang ngajak juga gue gak masalah kalau gue bayarin. Summary dikit berarti tergantung siapa yang ngajak first date gak sih? Bisa dibilang gitu kali Bisa ya. dibilang Iya. gitu. Konteksnya kayak itu ya. Tapi kalau menurut gue sih baiknya lu cowok, ya lu bawa duit lah. Lu udah siapin lah. Iya, karena pasti first date lu itu nggak bakal yang fancy Yang dimana-mana amat. kita tahu juga cowok yang bekerja demi keluarga gak sih? Walaupun dia memang belum keluarga tapi kan iya gak sih? Cuma Terus- ya balik lagi. Terus ada yang bilang juga, maksudnya ya udah kalau misalnya gue ketemu cowok yang minta split bill gitu di awal, apa ya? Gue bakal split bill dan bahkan bakal bayarin dia, tapi abis itu bye, gitu. Iya ada yang bilang gitu juga, artinya dia tidak setuju itu bahwa dengan split bill, yang artinya ya gue nggak sih, gue menyalahkan itu. Artinya sebagai cewek juga, even misalnya lu merasa lu harus dibayarin, tapi lu juga harus punya duit dong gitu loh. Maksudnya ya setidaknya ketika lu Jadi siapin buat lu gitu loh. ketemu Jangan 0% manani anjing. Cuman kayak kemana-mana date berharap untuk dibayarin gitu. Iya. iya Sebenarnya nggak salah. Cuman maksudnya ya kalau bisa jangan. Setelah jadian baru lu boleh ada pemikiran seperti itu. Tapi kalau sebelum jadian, ingat lu bukan siapa-siapanya dia. Lu baru diajak makan doang nih. Belum tentu ya date. Baru diajak makan yuk gitu loh. Kafe yuk gitu loh. Iya gak sih? baru diajak ngedate udah mikirin mau pakai adat apa anjir. Iya. Jauh. Mau mikirin resepsinya di hotel mana, gila. Terus yang paling nyebelinnya lagi itu yang ini. Oh, ada juga jadinya, sorry bukan nyebelin ya, tapi ada yang berpendapat kayak gini, bisa ya ada cewek nggak punya duit gitu loh. Maksudnya dia cewek juga ngomong itu, maksudnya kenapa sih lu sangat begitu berharap untuk dibayarin, karena ada juga ini thread yang berbeda. Sebenarnya kan yang masalah split bill ini udah berapa kali muncul di Twitter. Dan ada yang masalah yang berbeda bilang gini, cowok itu sama kayak si Maeli tadi itu bilang, gua harus dibayarin cowok A B C D, ini makeup gua, skincare gua, ini bla 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 bla. Budget Terus ditanya sama si user lain di Twitter, pengguna Twitter lain kan, dia tanya ke si cewek yang bilang itu, kenapa lu mesti dibayarin? Terus dia bilang, oh kenapa, bukan, oke, dia ngebayarin lu, terus in return lu bakal ngasih apa ke cowok itu? Terus dia bilang si cewek ini, hati gue. Gimana menurut kalian? Artinya kan sama yang kayak lu bahas. Oh, jadi di sebelum ngobrolan ini si Karen ada ngebahas mengenai effort yang cowok keluarin iya. untuk dapetin cewek. Betul. Nah, akhirnya lu dapat hatinya, apakah itu termasuk effortnya gimana? Setuju nggak lu? Berarti setuju dong lu dengan statement itu? Dia dapetin hatinya menggunakan uang berarti. Iya. Materi berarti. Ya. Iya. Berarti effortnya di materi dong tetap. Hmm. Mungkin gua setuju tapi dengan percentage kecil ya. Contoh?
contoh kalau lu lagi ulang tahun ya, gue pasti beliin lu hadiah, wajar dong. Tapi kalau ya sebenarnya juga bukan nggak salah sih, tanpa angin, tanpa occasion, tanpa event kita dibilang ini hadiah buat lu, nggak salah sih. Iya. Cuman lu sebagai cewek nggak usah sampai berharap banget gitu loh. Itu kan kayak jelek banget nggak sih, kayak lu mengharapin sesuatu hal yang kecil kemungkinannya bakal terjadi gitu loh. Tapi gini, lu tau nggak ada yang istilahnya love language. Ya. Ada 5. Ada 5. Yang pertama itu touch. Ya kan, gue lupa intinya ada kalimat lengkapnya, cuma touch. Terus give, word of affirmation, service, sama quality time. Nah, yang touch ini ya ini biasanya yang suka pegangan tangan, gandeng-gandengan, peluk-pelukan. Ada yang quality time, yang nggak usah ngapa-ngapain, pokoknya lagi bareng aja. Nah, terus yang ketiga itu yang word of affirmation, lu suka dipuji. Terus ada yang give, suka banget terima hadiah. Terus yang si satu lagi itu adalah words of affirmation, act of service. Dia suka dilayan, misalnya kayak bokap-bokap nih biasanya nih, bokap-bokap aja bikinin kopi gua dong, bikinin gua dong. Nah, kayak gitu. Nah, biasanya masalahnya adalah yang punya love language kayak gitu, dia bakal memperlakukan pasangannya dengan cara yang sama. Pasti. Kayak misalnya, gue ini ada gift-nya sebenarnya. Gue suka dikasih hadiah. Even dikasih es krim aja atau chat time gue di kantor, itu gue seneng banget. Dan gue melakukan yang sama. Maksudnya gue selalu beli hadiah kecil-kecil buat cewek gue. Maksudnya ya setidaknya minuman lah dia lagi stres kayak gitu. Karena itu gue merasa gue senang digituin. Gue Lu gituin orang. gue gituin orang. Nah, lo orang kan juga pasti sama kan, apapun love language kalian. Nah, yang jadi masalah adalah si cewek tadi itu, dia ngasih hatinya, tapi dia pengen duitnya, ngerti nggak sih? Iya dong, jadinya nggak equal dong. Maksudnya setidak-tidaknya nih ya, dia bakal nanya ke cowok itu, lu suka apa? Iya dong. Atau misalnya dia nggak pengen ngasih duit juga, atau cowoknya juga misalnya bukan gift, bukan dikasih hadiah, tapi ya dikasih dong apa yang dia butuh. Contoh, sayang itu dikasih hati itu termasuk love language yang mana ya? Apa? Dia kan bilang, gue bakal ngasih hati gue. Itu masuk love language yang mana? Semua. Enggak lah, anjir. Enggak, Cuk. Gini, soalnya gini. Menurut lu gini. Lu ngasih hati itu apa gitu loh? Apakah sebuah act atau sebuah hadiah atau sebuah service? Dia nggak ngejabarin. Jadi Masuk akal. ngasih, gue bakal kasih dia hati. Apakah lu mesti dikasih duit dulu baru lu ngasih dia hati? Berarti lu nggak ikhlas dong. Lu hanya karena duit dia doang dong. Makanya lu suka sama dia. Sebenarnya menurut gua tergantung konteks dari si ceweknya gimana sih. Nah. Karena kalau kalau kita cuman baca kayak gitu, artinya kan berarti Kita yang ngeraba cowoknya banget. cuman ngasih, ya udah dia kasih hati. Maksud gua berarti antara ketika lu nggak ngasih, ya udah stop. Nah, Berarti ya udah bubar gitu loh. Maksudnya tergantung konteksnya nggak sih? Iya. Kalau kayak gitu kan artinya ya udah dia cuma mau materi lu aja. Berarti yang dia kasih ya hanya pura-pura kayak gitu sih. subscription Menurut gua- aja. Keren juga bahasanya ini. Monthly subscription aja. Udah kayak Netflix bangsat sih, itu premium. Iya, jadi kan balik lagi ke konteksnya kan. Kalau Betul, karena kita betul. cuma bacanya ya udah gitu doang. Iya. Ya berarti kalau gua nggak ngasih bubar. Ya udah Stop, iya. Ya stop. Iya, bener-bener Ya, cari yang lain subscription. lagi kayak gitu. Gitu sih. Iya. Bener sih. Ha-ha. Makanya susah juga sih kalau lu bilang dia kasih hati itu act of love yang mana gitu, karena Iya. Bisa semua sih. ya. bisa semua Setuju. sebenarnya. Tapi selama dia dikasih duit. Iya, kalau dia nggak dikasih Iya duit, kan? stop. Kalau auto debitnya mati udah. Gym member bangsat. Iya, berarti brengsek juga ini orangnya. Berarti ini orang yang bikin Tapi mau lagu. dibilang brengsek juga enggak, Jack. Karena itu Brengsek memang lah. sikap dia. Kalau cowoknya mau, Ya, Yang salah balik siapa? nggak ada kalau gitu. Oh ya nggak ada yang. Ada yang salah. Nggak ada yang salah ya. Saya gini. Kita hanya bercukupan, kita bilang, ekonomi. Jelas kalau ketemu cewek seperti itu, kita nggak mau dong. Walaupun dia cantik, walaupun dia gimana, pasti nggak mau dong, kita nggak kuat. Ya jelas dong, tahu standar lah. Gua mau jadi Timothy ternak uang. Tapi kalau lu orang kaya, ketemu cewek yang kayak gini, dan lu sanggup untuk nge-provide, who cares? Gitu loh. Berarti lu jadi sugar daddy dong instead of pacar. Nggak bisa ngomong gitu juga. Kenapa? Ya kalau dia beneran suka dengan materi lu, dan lu sanggup ngasih dia
apa yang dia mau dan dia tetap suka sama lu, saling mendapatkan. Ini tergantung Tergantung kondisi orang, lagi ya. tergantung ekonomi. Kalau cewek yang kayak gitu ya Tergantung dia. powernya ya. Ya, Artinya si tergantung- cewek yang kayak gini bukan target pasarnya lah ya. kan subscription-nya Sama kayak si cewek McD, nanti masukin video. Ini cewek McD. ya kayak gitu, kayak Netflix aja ada yang harga murah, sedang, mahal. Ya cewek jelas kalau dengan pemikiran kayak gitu ada ada levelnya nggak Ada sih? levelnya, ya. Setuju. Iya kan? Makanya gue bilang nggak bisa salah sih, nggak ada salahnya juga. Mau siapa yang bayar, mau siapa yang butuh apa, nggak. Kalau kedua belah pihaknya sanggup dan cocok, ya jalan mereka. Gitu. Itu sih menurut gue. Tapi jadi sama kayak yang kita obrolin di awal tadi. Sama kayak nyewa lonte dong. Kasarnya sih gitu, tapi siapa yang tahu? Tapi sebenarnya konteks di apa kayak lu kasih, ya misalnya kasih materi, terus dia kasih hati, artinya kan cowoknya di awal nggak tahu kalau ceweknya bakal begitu gitu loh. Bener nggak? Nah itu Kita misalnya kita ngasih terus nih, wih kita, Keenakan dia, aja dia ya. ngasih hati nih ke kita nih, artinya wah lampu hijau nih buat kita. Ternyata pas kita apa ya, mungkin kita lagi nggak ngejajanin atau apa, Oke, lanjut lo. tiba-tiba dia pergi Ketahuan. misalnya, ya berarti artinya kan kita awalnya nggak tahu, kita kira oh dia tulus nih sama kita. Ternyata di saat kita nggak ngasih materi, tiba-tiba Iya. dia pergi, kan bisa gitu itu juga. kan masih gebetan. Hmm. Udah masuk tahap pacaran nih. Nah, sebelum pacaran biasanya nih. Kan ada satu sesi di mana lu kayak persetujuan, agreement, terms and condition. Di situ nggak sih? Ya mungkin Mana kali ya. mana ada yang ngebahas duit anjir di situ. Lu nembak cewek, gue suka sama lo, mau lo gak jadi pacar gue, tapi begini nih. ada syarat dan ketentuan berlaku. Ya kan belum tentu. Tapi mungkin ada kali ya. Gue pengen ngedebat yang itu tadi, yang mengenai lo bilang nanti kalau misalnya dia nggak ngasih duit lagi udah, berarti cinta lo itu nggak cinta dong. Iya makanya kayak tadi. Berarti itu gua bukan bilang, cinta dong, maksudnya lemah banget hubungan lo, cuma ditentukan oleh Duit. materi. bukan, nggak usah masalah duit, masalah Materi. equal. Oh, iya. Kan namanya pasangan pasti bakal ada pengorbanan dong. Gini aja deh. Berarti lu itu bukan sebagai- cinta dong, itu FWB dong itu. No, menurut gue itu sense of survival ya. Lu gini deh, kita tukar. Lu kalau jadi cewek nih, ada satu cowok nih, ya kan? Lu dari keluarga yang kaya nih ya, pikirannya ya, nah, kaya banget gitu ya. Terus ketemu cowok yang nggak selevel lah, maksudnya gitu lah. Pokoknya ya dia hanya cukup gitu, dia cukup. Ah. Nah, selama gebetan kita di hari bilang tuh, selama gebetan dia masih sanggup tuh, duitnya masih banyak, masih dikumpul kan dulu, ya kan masih sanggup, terus pas pacaran tiba-tiba dia udah makin lama makin dikit tuh, makin dikurangin, kebutuhan lu kurang, pasti kurang dong. Sekarang terserah siapa, terserah lu kan, lu yang mau ngepasin dengan ekonomi kalian berdua, atau let's say gitu ekonomi dia, atau lu nggak bisa dengan ekonomi seperti itu. Jadi jangan pusing aja. Jangan pusing, Ini jangan nggak pusing. terjadi, ini nggak terjadi. Iya, ini nggak terjadi. Jadi pilek gua. Ya itu makanya gue bilang itu sense of survival sih, karena kita juga nggak. Tapi misalnya nih, lu cowok, Ah. lu jadi breadwinner di keluarga lu, Nah, ya kan? Lu yang bawa duit ke keluarga lu. Terus tiba-tiba lu bangkrut. Cewek lu ninggalin di keluarga, fair nggak lu dengan itu? gue fair aja sih. Karena duit? Enggak. Mikirnya karena dia. Kenapa? Maksudnya lu tinggalin gitu aja. Ini bahtera rumah tangga lo, susah senang bersama. Kalau udah ada anak, lu pasti mikirin anak. ini lu. udah jauh banget dari Udah gebetan, jauh banget sih. gebetan sih. Cuma maksud gua, ini kan dasarnya itu ya dari sini gitu loh. Maksudnya dari ya lu gimana? Masa cuma gara-gara hal-hal yang sedikit? Maksudnya masa gara-gara Lu sedih nggak sih ngelihat dia kayak gitu? Maksud gua ngelihat kita semua miskin jadinya gitu. Kalau amit-amit miskin, ya kan? Jatuh bangkrut. Ngekos saya nggak bisa nih, ya kan? Makan aja susah, ya kan? Lu sedih nggak ngeliat cewek lu sama lu kayak gitu? gue prefer, maksudnya gue nggak makan tapi dia tetap di situ. Maksudnya gue nggak makan, gue kasih makanan gue ke dia. Kalau gue tergantung sih. Kalau udah nikah, gue nggak mau tinggalin. Maksudnya ya tetap bareng. Tapi kalau emang beda cerita kalau masih pacaran ya. Belum masih sampai di. Kalau nikah kan udah Tapi kalau dia terikat. dapat yang baru lu nggak apa-apa.
Nih kalau bukan belum nikah. Kalau belum nikah. Udah nikah. Nggak boleh. Nggak boleh. Oh, berarti kalian lebih ke bagian agama kalian yang nggak Bukan boleh. agama. Enggak, itu lebih ke arah ya udah. Itu maksudnya- udah janji hidup semati. Maksudnya Iya. nggak usah di hadapan Tuhan deh, di hadapan kita berdua gitu loh. Oh. Makanya nggak buru-buru nikah karena itu. Iya nggak sih? Karena belum sanggup. Iya dong. Kalau misalnya lu nge-treat pernikahan sama dengan pacaran, Gua agree kalau ini. iya kan buat apa gitu loh? Jadi emang karena kita nikah kan berarti udah satu tahap dia. Ini tahapnya udah jauh banget sama pacaran menurut gua. Iya. Maksudnya Sama udah- yang split bill tadi udah jauh banget sebenarnya nih. maksudnya lu udah terikat, emang udah Iya. hidup bareng untuk terus-terusan. Jadi lu ada tantangan apapun ya lewatin bareng, bukan artinya lu harus Iya. pisah. Oke, kayak gitu. kita balik ke topik. Kalau pacaran, Kalau dia susah karena gua, keputusan dia mau ninggalin gua. nah, Gua nggak nahan. Berarti kayak ya lu mau cabut, kalau lu mau tetap sama gua, lifestyle-nya kayak gini. Kok nggak tunggu kita. Ya antara satu tunggu lagi. atau lifestyle-nya Iya. bakal kayak gini. Atau gua bakal bilang tunggu gua. Gua pasti pengen menyenangkan dia Semua dong. orang pasti iya dong. Iya, Iya tapi kan? kalau Nah, akhirnya ketika dia butuh yang lain, bener-bener, gua setuju kalau ini. bisa apa? Kayak setaman berarti. Makanya kan hari kalah. Udah. Lu udah bukan cewek. Nggak punya kipas ini sih dia. Iya. Kipas nggak berbaling-baling. Anjir. Kipasnya Xiaomi yang beremote. Masih kalah jauh ya. Masih kalah jauh. Tetet. Bangke. Apa hubungannya sama split bill tadi? Oh, mengenai ini equality Iya. di trade masing-masing lah. Gitu. Jadi kalian tim mana guys? Anjir. Komen di bawah. Komen. Asik. Gue masih sih gue harus ngebayar, bukan harus sih. Gue bakal ngebayarin di awal sih. Gue tim yang membayar di awal. Lu nggak ya? Gua ada if-nya. If If apa, else apa. Iya. dibikin chartnya nggak nih? Biar jelas Ada dulu. flow-nya nanti. Ya, gua ya pasti mental iyalah gua bakal bayarin gitu. Nah kalau sampai on the spotnya tiba-tiba dia bayar juga ya gua nggak menolak, gua lebih ke respect sih sebenarnya. Karena kan ada orang yang kayak Tapi kan, aduh ini jadi ulang lagi deh. Nggak masalah deh ya. nggak apa-apa, Ini. lanjut. Ada juga kan cowok yang kayak, lu kan cowok fleksibel kan? Fleksibel. Lu cowok karet kan berarti kan? Karet kan fleksibel. Nggak, maksud gue kan gue lebih ke arah pasti bakal ngomong gini. Udah, gue bayarin aja yang ini. Maksudnya gue bakal rada maksa sedikit, bukan kayak langsung kita split bill aja. Oke. Enggak, gue nggak gitu. Gue kan lu masih Iya. kita split bill, oke, gitu kan masih kan. Nah, gue lebih ke arah gue bakal sedikit memaksa, bukan maksa sih kayak udahlah nggak apa-apa, ini nanti next lu aja. Gue bakal ngomong kayak gitu. Luar, Gua sama kayak lu sih. Apa kalau memang misalnya mbaknya datang, Bill, oke. Kasih. tapi aja, ih apaan sih? Itu, oke. Ya maksudnya kurang lebih sama kayak Jackie lah. Maksudnya ya apa sebisa mungkin sih gue di awal bakal bayar duluan. Kalau emang nanti nextnya kayak Tukeran, jangan gitu dong, gantian misalnya gitu. jangan kayak gitu dong. Nanti next gue deh ya udah. Maksudnya kayak Iya. gitu gue oke aja. Setidaknya openingnya Mm-mm. asyik gitu loh kalau gue. Kayaknya gue terlihat jantan. Asik. Gua masih kuno pemikirannya, tapi bodo amat anjir. Itu yang diajarin bokap gue dari dulu aja. Nah gitu. Jadi buat kalian penganut split bill maupun tidak, nggak ada yang salah selama alasan lu benar. Betul. Selama Tapi siapapun lu, dibicarakan mau baik-baik. cewek atau cowok, bawa duit ego. Gak usah Ego. nyusahin orang. Ego, emang ego. Bayangin lu pengen dibayarin, tapi ternyata yang cowok itu minta split bill dan lu nggak punya duit buat bayarin kan? Lu yang malu, ego. Bagaimana? Iya. Setidaknya kayak yang dibilang tadi tuh, gue bakal bayarin full bahkan dan gue cabut nggak pengen ketemu lagi, itu masih lebih fair menurut gue. Artinya dia bawa duit untuk itu meskipun dia kesel karena si cowok itu minta split bill, tapi dia mampu bayarin diri dia. Iya. Jadi dia ngebayarin diri dia sendirinya nggak bisa, tapi sosok minta orang lain buat ngebayarin gitulah. Gitu. Ada lagi mau tambahkan? Pemikiran gue sih begini, lu aja nggak bisa bayarin diri lu sendiri, kenapa lu berharap orang lain untuk bayarin lu? Itu sih. Itu. Gue gini tapi ngeliatnya ke sana. Iya. Harusnya ke sini. Itu. Lu ada yang mau tambahin? Udah? Ya sah-sah aja sih sebenarnya mau split bill atau enggak. Ya intinya dibicarain aja lah, nggak usah. Yang kayak gini menurut gua hal-hal sepele sih.
tinggal dibicarain Nggak usah di-spill lah ya. Nutup aja lah mending. Iya, iya anjing. Private life gak sih? Iya, Malu anjing. nggak sih? Malu gak sih? Yang kemarin itu billnya cuma 300 bangsat, 300. Ih, bukan sampai jutaan bro. Ya makanya masalah kayak gitu ya Ya udahlah. udahlah bangsat, kayak nggak ada duit. Private life loh. Yang lu pada ribut-ribut tuh, Facebook ngeluarin data, ngeluarin apa, tapi lu ini lu bocorin gitu kayak aneh gak sih? Ya gitu aja sih. Ributin itu masalah pegawai KPI yang dibully ya lo itu lo. Iya, itu kasihan sih. Itu kasihan banget soalnya. Iya, iya. Itu yang diributin, bukan split bill 300.000 anjing. Kecuali lu tipu 50 juta. Baru anjing. Bangke. Lu ketipu 20 juta buat beli kucing. Nah, sudah. Itu baru boleh. Itu baru lu ributin. Itu baru ributin. Anjing cuman 300.000. Ah, mungkin ekonomi orang beda-beda, cuma lu bangsat juga anjing. Ya udah, itu dari kita bahasa podcast episode keempat season 2. Bye. Ayo.